Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Saatnya belajar SNMPT untuk 2026 tes skolastik tentang silogisme, diagram Venn dan logika part 10. Silogisme, diagram Venn dan logika. Nomor 1. Premis mayor mengatakan bahwa semua siswa rajin lulus ujian. Premis minor, Ambo adalah siswa rajin. Kesimpulan yang benar adalah A. Ambo belum tentu lulus ujian, B. Ambo lulus ujian, C. Semua lulus ujian adalah siswa rajin, D. Ambo bukan siswa rajin, dan E. Sebagian siswa rajin tidak lulus ujian. Kita jawab. Ini merupakan model modus ponens ya. Premis mayor jika ini semua siswa rajin lulus ujian, dan premis minornya itu adalah Ambo adalah siswa rajin. Jadi premis mayor itu untuk modus ponens itu P maka Q, kemudian premis minornya adalah P, maka kesimpulannya itu adalah Q ya. Karena di sini semua siswa berarti termasuk Ambo ini adalah siswa yang rajin, jelas karena semua siswa rajin adalah lulus ujian. Q-nya adalah lulus ujian, semua siswa rajin itu adalah P. Adalah siswa rajin, maka kesimpulannya adalah Q atau Ambo lulus ujian. Jadi jika P maka Q, kemudian premis minornya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q ya. Jadi di sini yang cocok adalah Ambo lulus ujian. Jadi jawaban yang tepat atau yang benar adalah B, Ambo lulus ujian. Kemudian nomor yang kedua, ingkaran dari pernyataan semua murid mengikuti tryout SNMPT adalah apakah A. Semua murid tidak mengikuti tryout SNMPT, apakah B. Tidak ada murid yang mengikuti tryout SNMPT, apakah C. Sebagian murid tidak mengikuti tryout SNMPT, D. Sebagian murid mengikuti tryout SNMPT, atau E. Hanya murid tertentu yang mengikuti tryout SNMPT. Jawaban. Ingkaran semua P maka Q adalah ada atau sebagian atau beberapa, maka tidak P ya. Jadi kalau ingkarannya dari semua murid mengikuti tryout SNMPT, maka semua itu berarti ada atau sebagian, kemudian murid mengikuti tryout SNMPT itu berarti tidak ya. Jadi ada atau sebagian tidak. Begitu. Jadi ada sebagian atau beberapa murid yang tidak mengikuti tryout SNMPT. Berarti dari sini jawaban cocok adalah bagian C, sebagian. Kan di sini ada sebagian atau beberapa ya. Sebagian murid tidak mengikuti tryout SNMPT. Jadi itu cukup untuk mengingkari pernyataan semua ya. Jadi kalau ada yang tidak berarti dia sudah mengingkari. Apakah ada atau sebagian atau beberapa, itu sudah memenuhi unsur bahwa ingkaran dari semua itu adalah beberapa yang berlawanan arah dengan Q-nya ya, itu mengikuti tryout SNMPT. Di sini tidak mengikuti. Jadi modelnya jadi sebagian murid tidak mengikuti tryout SNMPT. Ya, jadi kalau ada kata ada, sebagian atau berapa itu sudah mewakili. Nah, di sini yang diambil adalah sebagian ya. Selanjutnya nomor yang ketiga, semua siswa yang lulus SNMPT menguasai logika. Sebagian siswa tidak menguasai logika. Kesimpulan yang sah adalah apakah A. Semua siswa tidak lulus SNMPT, apakah B. Sebagian siswa tidak lulus SNMPT, apakah C. Semua siswa yang tidak lulus menguasai logika, apakah D. Sebagian yang menguasai logika tidak lulus, ataukah tidak ada siswa yang lulus SNMPT. Kita jawab. Ini merupakan modus tollens ya. Jadi modus tollens dan premis mayornya ini adalah semua siswa yang lulus SNMPT menguasai logika. Premis minornya adalah sebagian siswa tidak menguasai logika. Berarti di sini kalau premis mayor P maka Q, maka premis minornya tidak Q. Maka hasilnya di situ kesimpulannya adalah tidak P ya. Tidak P. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada sebagian atau beberapa siswa tidak lulus MPT. Karena tidak menguasai logika berarti ada sebagian, maka ada atau sebagian atau beberapa siswa tidak lulus MPT. Berarti di sini yang kita perwakilannya ini kira-kira yang mana ya? Sebagian ya siswa tidak lulus MPT. Yaitu jawabannya adalah B ya. Sebagian siswa tidak lulus MPT dari pola ini. Perlu diingat bahwa modus tollens modelnya mayornya jika P maka Q, semua siswa yang lulus maka menguasai seakan-akan ada katakan di sini, maka menguasai logika. Tidak Q berarti sebagian siswa atau beberapa siswa tidak menguasai logika, berarti tidak Q ya. Tidak menguasai logika berarti otomatis tidak P, artinya tidak lulus SNMPT. Jadi memang logika itu sangat perlu untuk ujian SNMPT. Yang keempat,
Jika semua A adalah B dan tidak ada B yang C, maka hubungan A dan C adalah A. Apakah perputaran sebagian? B identik, C saling lepas, A di dalam C di dalam A. Ya, seperti itu. Kita jawab. Dari sini kita bisa lihat bahwa penalaran logisnya adalah perimis 1 semua A adalah B, berarti himpunan A itu adalah subset. Jadi bacanya subset atau sama dengan B. Jadi bisa saja A itu sama besar dengan B, atau bisa saja dia bagian dari B tapi bukan B. Ya, bisa saja. Kemudian perimis 2, tidak ada B yang C, berarti B dengan yang C diiris itu adalah kosong. Jadi tidak ada anggota B yang juga anggota C. Jadi ya, irisannya kosong. Karena tadi semua anggota A itu adalah anggota B ya, dan B itu irisan C itu kosong, maka jelas apa namanya kan ini tadi selalu A berada di B, ini saya bilang A di dalam B. Sementara B sama sekali tidak beririsan dengan C, maka A pasti juga tidak beririsan dengan C, atau bisa dikatakan A iris C juga kosong. Artinya dia saling lepas ya, tidak berhubungan. Jadi dengan demikian A dan iris C itu kosong sama dengan tadi B iris C kosongnya. Artinya A dan C saling lepas. Berarti jawaban cocok adalah bahagian C ya. Kalau identik berarti sama, berpotongan berarti ada sebagian sama. Kalau A dalam C berarti A dalam C, berarti A bagian dari C. Kalau C dalam A berarti C bagian dari A. Nah, itu maksudnya. Jadi yang cocok di sini adalah saling lepas. Kemudian nomor yang terakhir adalah nomor yang kelima. Semua yang memahami diagram Venn mampu menyelesaikan logika. Kemudian tidak ada siswa X yang mampu menyelesaikan logika. Kesimpulan yang sah adalah semua siswa X memahami diagram Venn. Sebagian siswa X memahami diagram Venn. C, semua siswa yang tidak memahami diagram Venn adalah siswa X. Nah, tidak ada siswa X yang memahami diagram Venn. Dan sebagian siswa X tidak memahami diagram Venn. Jadi kita lihat modelnya. Model modus tollens ya. Jadi premis mayornya adalah semua siswa yang memahami diagram Venn mampu menyelesaikan logika. Jadi P, semua siswa memahami diagram Venn. Q, menyelesaikan logika. Kemudian premis minornya adalah tidak menyelesaikan. Tidak siswa kelasnya yang mampu menyelesaikan logika. Berarti kita lihat kembali pola modus tollens ya. Jadi tidak Q maka tidak P. Berarti tidak ada, kesimpulannya itu adalah tidak P ya. Atau bisa kita bilang tidak ada siswa kelas X yang memahami diagram Venn. Karena kalau dia memahami diagram Venn pasti dia mampu menyelesaikan soal logika. Tapi tidak ada yang mampu menyelesaikan logika, maka pasti juga tidak ada yang memahami diagram Venn. Minus Q dan kesimpulan minus P. Jadi jawaban yang cocok adalah C, tidak ada siswa kelas X yang memenuhi atau kelas 10 yang memahami diagram Venn. Jadi kelas X ya, nanti tahu saya kelas apa. Kan jelas kelas X. Belum tentu kelas 10 ya. Oke. Belajarlah kunci membuka pintu masa depan yang cerah dengan tekun dan sabar. Setiap tantangan menjadi pelajaran berharga. Jangan takut gagal, karena dari situ kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.